Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridho Muktiyadi. Di video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait dengan penggunaan animasi pada aplikasi mobile. Ya, tentunya masih sama ya di mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Baik teman-teman, intinya di pertemuan kali ini atau di video kali ini kita akan coba mengimplementasikan animasi ya, animasi sesederhana mungkin, bukan sederhana mungkin tapi semudah mungkin ya, agar harapannya nanti bisa menambah sebuah kesan tersendiri di aplikasi yang akan teman-teman buat atau akan teman-teman ya, intinya akan teman-teman buat dan nantinya akan harapannya itu didistribusikan ya menjadi sebuah experience sendiri bagi penggunanya, agar pengguna itu nyaman ya, kemudian ya intinya jelas menarik perhatian dari penggunanya. Oke, kita mulai ya. Jadi penggunaan animasi pada aplikasi mobile ya, tentunya di sini teman-teman saya sampaikan tadi juga ya, kenapa sih kita perlu ada animasi gitu kan ya. Jadi secara user experience ya, animasi itu sangat mendukung sekali, membantu pengguna memahami interaksi, navigasi, dan memberikan pengalaman yang lebih dinamis ya. Jadi yang button-button itu alangkah baiknya bisa diganti menggunakan animasi ya, atau animasinya menjelaskan selamat Anda berhasil login, itu contohnya seperti itu, atau animasi yang memberikan notifikasi tertentu, selamat Anda mendapatkan hadiah, atau Anda tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan yang lain sebagainya ya. Banyak fitur-fitur animasi ya, dan itu memang sudah sangat umum sekali ya diimplementasikan dan diterapkan di aplikasi mobile, dan itu menjadi sebuah experience tersendiri ya untuk pengguna, jadi lebih nyaman dan lebih gimana ya, lebih enak saja ketika menggunakan aplikasi itu ya, serasa powerful, serasa serasa dimanjakan ya, intinya keren gitu ya istilahnya. Nah, kemudian ada visual feedback. Ini akan memberikan umpan balik ya secara visual yang intuitif saat pengguna berinteraksi dengan aplikasi ya. Jadi ada feedbacknya, misalnya seperti responnya ya, berhasil diunggah gitu ya, nanti mungkin ada animasinya kayak lingkaran, terus nanti ada checklistnya gitu ya setelah selesai lingkarannya itu ya, atau yang lain sebagainya. Pas lagi proses unggah itu seperti gambar panah ke atas gitu ya, unggah dokumen ya. Nah, atau misalnya download itu panah ke bawah, nah ada animasi yang bergerak, itu lebih menarik ya, bukan memanjakan tapi lebih menarik untuk secara experience ya bagi pengguna dari aplikasi yang akan ya teman-teman buat nantinya. Oke, nah di React Native ada React Native Reanimated ya. React Native Reanimated itu apa? Ini adalah sebuah staccato library ya untuk membuat animasi yang lebih halus dan responsif di React Native. Keunggulannya yang mendukung animasi natif dengan performa yang lebih baik, kemudian membuat animasi yang kompleks dengan kontrol lebih tinggi atas jalannya animasi. Kemudian fiturnya di React Native ini, Reanimated ini, ada share value ya, membuat nilai yang dapat dibagikan antara animasi yang berbeda. Nah, secara kodenya seperti ini. Kemudian ada animated style ya, dia menghubungkan nilai-nilai animasi dengan style atau gaya dalam elemen UI-nya ya, elemen UI yang digunakan. Implementasinya seperti ini ya teman-teman, contoh kodenya. Nah, fitur utamanya di React Native Reanimated ini ya ada with timing, atau with spring ya, itu tool atau alat yang digunakan untuk membuat animasi dengan gerakan waktu atau gas. Jadi ada with spring ya, menggunakan spring ya, time spring. Jadi ada seperti menjedanya atau
bertahap begitu ya untuk menjalankan animasi tersebut. Nah, contoh implementasinya seperti ini untuk reanimated ini ya. Nah, kemudian selain itu di React Native juga ada gesture handler ya, merupakan library untuk menangani berbagai jenis gestur atau gerakan ya di aplikasi mobile seperti tap, swipe, drag, paste dan lain sebagainya. Itu ya. Ini juga salah satu bentuk dari implementasi dari aplikasi. Keunggulannya di sini memungkinkan kita atau pengelolanya, nanti pengelola gestur itu atau usernya yang lebih responsif dan andal. Kemudian dapat diintegrasikan dengan Reanimated untuk animasi yang interaktif. Implementasinya seperti ini untuk tab gestur ya, model tab sentuhan, kemudian pen gestur ya untuk gerakan seret ya, drag. Ini implementasinya seperti ini. Kemudian ini juga untuk pinch gestur ya, untuk zoom in, zoom out ya, dua jari ya, seperti ini ya. Contoh integrasinya gestur handle dan reanimated ini ya teman-teman ya. Nanti di modul ada, teman-teman bisa untuk lebih jelasnya bisa lihat di modul ya untuk kode ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada Lottie Animation ya. Lottie adalah library yang untuk menampilkan animasi berbasis JSON yang dibuat menggunakan After Effects. Jadi basicnya adalah JSON dan ini yang nantinya teman-teman akan gunakan atau bisa diimplementasikan ke aplikasi ya. Keunggulannya di sini adalah memungkinkan pengguna animasi kompleks dan dengan mudah, kemudian ringan dan performa yang baik di berbagai perangkat. Ya ringan karena filenya bentuknya JSON, bukan GIF atau video dan lain sebagainya, tapi bentuknya JSON. Ya ini yang mempermudah dan tidak memberatkan di aplikasi. Dan fitur utama di Lottie Animation ini ya. Ini fitur utamanya contohnya short requirement, ada autoplay dan loop ya, ulangan. Kemudian integrasi dengan React Native di sini ya, mudah diintegrasikan dengan berbagai bagian aplikasi untuk memberikan efek visual yang menarik. Nah, untuk manfaatnya ketika kita menggunakan Lottie ini, visual yang lebih menarik ya, memberikan pengalaman visual yang lebih hidup dengan animasi berkualitas tinggi dan penggunaan lebih mudah. Hanya memerlukan file JSON untuk memulai animasi. Teman-teman ya, tinggal nanti cari dulu aja apa sih itu Lottie, kemudian bagaimana implementasinya. Nah, itu nanti akan muncul berbagai macam. Oke, mudah, kita langsung aja ke praktikumnya ya. Kita lihat di sini. Oke, ini proses instalasi Lottie-nya, tapi sebelum itu kita harus punya project dulu, sama seperti yang sebelumnya ya. Buat project dulu, berarti gimana di sini ya. Ini ya contohnya di sini, kita bikin project. Nah, saya kasih nama PC 7 ya, animation. Maaf tadi lupa ini dulu ya, npx create expo app PC7 animation. Oke, ini ditunggu lagi ya teman-teman ya untuk prosesnya. Oke teman-teman, sudah jadi ya. Kita masuk ke projectnya berarti ya, PC 7 animation. Oke, setelah sudah masuk sini ya, kita coba buka di Visual Studio Code-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pakai terminal aja yang di sini.
Oke, langkahnya di sini berarti kan kita instalasi Lottie dulu. Nah, setelah itu impor Lottie-nya di sini ya. Nah, cuman kita harus punya ini apa namanya, akun Lottie ya, untuk bisa mengambil file JSON-nya. Ya, nah seperti ini nih. Kita instalasi dulu Lottie-nya. Ini. Oke, ini bisa jadi salah satunya untuk melakukan instalasi Lottie. Tapi kalau lebih enaknya atau teman-teman mau lihat ke sumbernya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Misal berarti Lottie ya. Ini install React Native. Nah, nanti ada di npm seperti ini, kita pilih. Nah, ini bagaimana cara installingnya di sini ya. Nanti ada dua, kita bisa pakai yarn report atau pakai sebentar. Ini ya teman-teman ya, coba kita terapkan Lottie ini untuk lakukan instalasinya. Nah, coba enter, tunggu dulu. Oke, kalau sudah, kita coba lihat di app, tabs, kemudian di index ya. Nah, kalau secara dokumentasi di sini ya, berarti akan ada tahap selanjutnya ya untuk menerapkan dari Lottie ini ya. Contohnya seperti ini atau lebih detailnya seperti ini nih. Mau ya, atau yang kita lihat aja di sini. Yang mana? Lottie animation. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, cuman berarti sebelumnya teman-teman juga harus download ini dulu, apa namanya, Lottie-nya dulu ya, file JSON-nya. Nah, bikin ini dulu, apa namanya, seperti ini. Nah, ini ya, bikin akun dulu untuk bisa melakukan download.
saya sudah buat ya. Nah, misal mau download yang mana nih teman-teman ya, ini banyak ya untuk apa namanya, contohnya yang ini nih seperti ini ya. Kita coba download. File ini, kemudian kita download yang versi Loti.json-nya. Oke, kita download, kita buka. Nah, kemudian kita pindahkan, masukkan ke direktori kita. Nah, mau letaknya di mana? Contohnya saya maksud diletakkan di sini. Misal saya buat aja di sini deh. Ini ya namanya, kemudian app, ini tab. Nah, saya tambahkan di sini. Mana ini? Nah, ini folder img ya, image. Nah, saya masukkan di sini. Nah, saya kasih ini ya, animation 1. Oh, ini berarti bukan image ya, maaf, saya rename lagi jadi ANM animation. Oke, kemudian kita buka di sini. Sudah ada ya teman-teman ya, ini ya. Nah, kalau secara dokumentasi di npm ini berarti cara menggunakannya seperti ini. Ini sederhananya ya teman-teman ya. Import React from React. Nah, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk punya akun dulu atau mendownload seperti ini ya. Kemudian coba kita pasangkan di sini. Nah, kemudian require path-nya ini ya. Nah, ini bukan di sini karena kita nanti error ini. Di ANM dan slash, di sini ada animation.json. Oke, kita save. Nah, kalau sudah seperti ini nanti akan muncul animasinya, harapannya seperti itu. Tapi ya langkah baiknya kita coba dulu ya teman-teman, coba juga ya, di barangkali terjadi error dan sebagainya ya. Jadi teman-teman sudah paham ya, ini adalah salah satu contoh sederhananya ya untuk implementasi dari Loti ya. Alangkah baiknya karena ini update terus dan ini versi yang terbaru ya, bisa jadi versi yang tertinggi ya di 7.0 ya teman-teman. Selain melihat di buku panduan ya, karena updating ini cepat ya, bisa jadi setelah saya membuat buku modul ini ternyata sudah ada update terbaru dan bisa jadi nanti akan menyesuaikan ya. Tapi kalau semisal teman-teman udah download dulu modul ini ya, bisa menggunakan ini sebagai salah satu dasarnya, tapi tentunya untuk tetap ini ya, apa namanya, tetap sebagai acuannya ya, berarti tetap di sini. Ini untuk modul ini sebagai untuk pendamping saja. Ketika nanti ada perubahan di skripnya seperti yang video-video sebelumnya juga ada ya untuk perubahannya, ini juga teman-teman bisa mengacu ke sini ya. Tergantung versi Loti yang akan teman-teman gunakan versi berapa ya, untuk secara library-nya di React Native itu juga akan menyesuaikan. Oke, jadi silakan teman-teman coba ya, barangkali udah jadi bisa digunakan ya, alhamdulillah ya. Ini secara sederhana seperti ini ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau coba script yang agak panjang ini ya, di sini bisa menggunakan ini. Ini tinggal disesuaikan untuk letak dari file JSON-nya. Oke, silakan mencoba teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di forum yang sudah tersedia ya. Kemudian harapannya teman-teman bisa mencoba ini, dan jika ada permasalahan lain sebagainya silakan nanti bisa ditanyakan dan kita diskusikan di forum tersebut, atau nanti saat kita ketemu di pertemuan secara online ya, secara offline ya, secara langsung bisa teman-teman tanyakan ya, atau teman-teman kita diskusikan bareng-bareng terkait dengan permasalahan yang mungkin teman-teman alami ketika menerapkan
Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.